Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Chelsea Vania Patulak-Dengan dengan NIM 2309106003 dari kelas A angkatan 2023. Jadi karena waktunya tidak bisa lama-lama, jadi saya langsung mulai saja untuk menjelaskan program saya ini. Nah, program ini basically dipakai buat gambar garis secara manual pakai algoritma Brashenham line. Nah, di awal kita impor library fill supaya bisa bikin dan ngedit gambar. Terus ada fungsi Brashenham line. Nah, ini tugasnya ngitung titik-titik pixel yang dilewati sama garis dari titik awal ke titik akhir. Nah, di dalam fungsi itu kita hitung dulu jarak X dan Y, lalu tentuin arah geraknya. Apakah ke kanan, ke kiri, naik atau turun. Nah, algoritma Brashenham ini pakai konsep error untuk tentuin kapan harus geser ke sumbu satunya biar garis tetap lurus dan enggak patah-patah. Hasil akhirnya adalah list berisi semua koordinat pixel yang nanti bakal jadi garis. Nah, setelah itu program bikin gambar kosong ukuran 300x300 dengan latar belakang warna putih. Nah, kita ambil objek pixel biar bisa ngubah warna tiap pixel. Lalu kita panggil fungsi Brashenham line 20, 20, 250, 200 buat dapetin semua titik garisnya. Nah, semua titik yang keluar dari fungsi itu kita warnai hitam satu persatu. Jadi garisnya muncul di gambar. Terakhir, gambarnya itu disimpan dengan nama Brashenham line.png. Nah, kalau misalnya berhasil dibuat, programnya itu bakal ngeprint. Nih, filenya berhasil dibuat. Oke. Selanjutnya ada yang algoritma lingkaran. Nah, jadi ini buat gambar lingkaran secara manual menggunakan algoritma midpoint circle. Nah, pertama kita impor dulu seperti tadi fill ini. Nah, ini supaya bikin gambar baru ya. Nah, setelah itu ada fungsi midpoint circle yang tugasnya ngitung titik-titik pixel yang harus digambar supaya terbentuk lingkaran dengan pusat CX, CY, dan jari-jari R. Nah, di dalam fungsi ini kita mulai dari titik paling atas lingkaran dengan koordinat awal X sama dengan 0, Y sama dengan R, dan kita pakai variabel P sebagai parameter keputusan untuk nentuin apakah titik berikutnya itu harus bergerak ke kanan atau ke kanan bawah selama X lebih kecil sama dengan Y. Kita tambahkan 8 titik sekaligus ke list point. Nah, karena lingkaran itu simetris di 4 kuadran, jadi cukup hitung satu bagian lalu cerminkan ke sisanya. Setelah semua titik berhasil dihitung, fungsi itu bakal ngembaliin list berisi semua koordinat pixel lingkarannya. Nah, di bagian bawah program kita ada buat gambar baru yang ukurannya 400x400 dengan latar belakang putih lagi, lalu mengambil objek pixel untuk memodifikasi pixel satu persatu. Nah, kita panggil fungsi midpoint circle 200, 200, 120 untuk menggambarkan lingkaran di tengah gambar dengan radius 120. Semua titik yang ada di hasil perhitungan tadi kita warnai hitam sehingga lingkaran muncul di gambarnya. Nah, terakhir kalau misalnya yang terakhir ini kalau kita mau simpan filenya, kita simpan pakai nama midpoint circle.png. Nah, dan program itu bakal nampilin pesan kalau misalnya file berhasil dibuat. Oke, selanjutnya yang ketiga ini adalah algoritma warna. Program ini tuh nunjukin cara kerja float fill, yaitu teknik mewarnai area yang warnanya sama, mirip sama fitur paint bucket di aplikasi gambar. Nah, di awal kita impor dulu fill seperti tadi untuk membuat dan mengedit gambar. Lalu kita bikin fungsi float fill yang menerima gambar, titik awal, warna target yang mau diganti, dan warna baru yang akan dipakai. Di dalam fungsi ini kita ambil akses ke pixel lalu pakai struktur data stack untuk menyimpan titik-titik yang harus dicek. Nah, selama stack masih ada isinya, kita ambil titik paling akhir lalu dicek apakah titik itu masih berada di dalam batas gambar. Kalau warnanya tidak sama dengan warna target,
titik itu dilewatin. Tapi kalau misalnya warna cocok, kita ganti pixelnya dengan warna baru. Lalu kita tambahkan 4 titik tetangga atas, bawah, kiri, kanan ke stack. Proses ini tuh berulang terus sampai semua area dengan warna target berhasil diganti. Nah, di bagian utama program kita bikin gambar baru berwarna kuning berukuran 300 x 300. Lalu kita buat satu kotak berwarna hitam di tengah dengan mengubah pixel di area 100 sampai 200. Nah, karena kotak itu warnanya berbeda, di area kuning di sekitarnya tetap terhubung. Setelah itu kita panggil float fill yang IMG ini, yang ini nih. Nah, yang artinya kita mulai float fill dari titik 10 dengan target warna kuning dan mengganti menjadi merah. Hasilnya semua bagian gambar yang warna kuning berubah jadi merah, kecuali kotak hitam yang di tengah ya. Akhirnya gambar itu bisa disimpan dengan nama float fill, dan program itu bakal nampilin pesan kalau misalnya file itu berhasil dibuat. Nah, sekarang aku bakal nunjukin hasil akhirnya. Untuk yang algoritma garis tadi, yang Brush and Hemline, ini outputnya. Kemudian untuk yang midpoint, yang algoritma lingkaran, yang midpoint circle, dia lingkaran. Dan untuk algoritma warna terakhir ini hasilnya seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.